Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alladhi ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa bertemu di pertemuan kedua ya. Nah, akan tetapi sekarang kita akan lebih masuk ke dalam lagi ya. Kita akan lebih mengkaji lagi terkait hukum-hukum dan terkait bacaan-bacaan Al-Fatihah bagaimana yang menuju kepada kesempurnaan. Baik. Ya, jadinya bisa ibu-ibu persiapkan mushaf Al-Qur'annya ya. Kita buka surah Al-Fatihah dan di sini kita juga akan menampilkannya via screen ya. Anak akan share screen terlebih dahulu, Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja praktek ya Bu. Praktek membaca Al-Fatihahnya ya yang insya Allah mendekati sempurna gitulah. Baik. Anda mungkin akan membahasnya ayat demi ayat. Dan Ibu silakan disimak ya nanti ada hukum apa saja dan kemudian bagaimana cara membacanya dan tentunya dengan membacanya dengan tahqiq ya Bu. Baik. Yang pertama itu ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama Anda akan luaskan pembahasannya. Yang pertama nih, di sin-nya ya kita harus tekan. Kita harus tekan karena untuk menghindari pemutusan suara ya. Pada prinsipnya pada saat kita membaca Al-Qur'an Ibu, tidak ada suara yang terputus. Bagaimana maksudnya terputus, Ustadz? Seperti ini contohnya. Bismillah. Ana ulang. Bismillah. Kalau kita lambatkan, bismillah. Bis spasi millah. Ya, ada sekitar jeda, Bu. Barang sepersekian detik ya. Bismillah. Ya, ini tidak dianjurkan, Bu. Yang benar adalah kita tekan hingga tidak ada jeda antara bis dengan mi. Yaitu dengan bismillah. Sinnya kita tekan. Rasakan anginnya itu keluar, Bu. Rasakan udaranya keluar ya. Bis ditekan S-nya ya, sinnya ditekan. Ya, inilah yang disebut rokhah ya. Bismillah seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua untuk Allah dan Ar-Rahman ya. Allah, bismillah. Lahnya ini panjangnya 2 harokat, Ibu ya. 2 harokat ya atau 1 ayunan. Kalau Ibu punya tangannya Ibu ayunkan dari kiri ke kanan itu sudah 2 harokat ya. Atau 1 alif. Seperti itu. Jangan kita bacanya Allah dan Rahman di maknya itu kita kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ya, tidak seperti itu, Bu. Itu terlalu panjang. Akan tetapi cukup dengan 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Patokannya adalah rahim. Rahim ini panjangnya 3 sampai 4 harokat ya. Berbeda dengan Rahman, dengan Allah. Kalau Rahman dengan Allah panjangnya hanya 2 harokat saja. Akan tetapi Rahim, himnya ini panjangnya 3 harokat, 3 sampai 4 harokat ya. Nah, ketika Ibu membaca Allah, Rahman, Rahim itu sama semuanya, ini berarti ada yang salah Ibu ya. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama semua panjangnya ya. Tidak ya Bu ya. Sekali lagi Anda tegaskan. Untuk Allah dan Rahman ini 2 harokat. Ya, panjangnya 2 harokat. Dan untuk yang Rahim, panjangnya ini ya. Untuk yang Rahim, panjangnya 3 sampai 4 harokat. Ya, ini disebut mad arid lisukun. Arid lisukun ya. Kalau yang 2 harokat tadi disebut mad biasa, mad asli. Atau mad tabi'i.
ya. Seperti itu kurang lebih, Bu. Nih, kalau ibu-ibu nanya yang sin tadi kenapa harus ditekan? Ini namanya sifat, Bu. Bukan mad ya, sifat. Namanya sifatnya itu rokhwah, Bu. Ya, kita nggak akan perdalam, nanti ada sesinya sendiri ya untuk sifat. Jadi seperti itu kalau baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang perlu diperhatikan adalah membaca dengan perlahan ya. Baik, itu yang ayat pertama. Kita langsung masuk bagaimana cara membaca ayat yang kedua. Sama seperti bismillah ya. Ini dia juga ada sukunnya nih, Bu. Ada sukun di lam, ada sukun di mim ya. Ada sukun di mana lagi? Nah, ada sukun juga di lam. Nah, ini yang sukun-sukun ini hati-hati, Bu, jangan sampai memutus bacaan atau memutus suara kita ya. Konsep dasarnya tadi, Bu, yang Anda sudah paparkan, konsep dasar dalam tilawah ya, dalam membaca Al-Qur'an itu tidak ada yang putus bacaannya, Bu. Bacaan tidak ada yang putus, ya. Seperti bismillah tadi, alhamdulillah juga seperti itu. Jangan ibu membacanya seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ibu putus, ya. Begini contohnya. Rabbil alamin, ya. Bisa difahami? Rabbil alamin. Bil alamin, ada jeda setelah bil ke alamin. Yang benar bagaimana, Ustaz? Yang benar adalah Rabbil alamin. Rabbil alamin. Bil ditekan dulu, Bu, ya. Disempurnakan dulu lamnya, ya. Rabbil, bil sempurnakan. Parameter kesempurnaan adalah apabila ketika ibu sudah bisa senyum, ya. Di sukunya ibu udah bisa senyum. Contoh, Rabbil, ini belum senyum. Bil. Ini masih apa? Masih manyun mulutnya. Rabbil. Tapi kalau ibu udah bisa senyum, itu sudah sempurna penekanannya. Contoh seperti ini. Bisa dilihat di layar ya, mulut anak ya. Rabbil. Nah, ketika udah bisa senyum, Rabbil. Baru ibu boleh angkat ke huruf selanjutnya, yaitu alamin. Rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah juga seperti itu. Al. Sampai sudah bisa senyum. Ham. Sudah bisa senyum, itu berarti sudah sempurna, Bu. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti ibu bacanya sambil senyum-senyum ya. Bukan alhamdulillah. Jangan ya. Ini untuk mempermudah aja ya. Untuk mempermudah, nekennya sampai mana sih, Ustaz? Durasi penekanan sampai mana? Sampai kira-kira ibu bisa senyum. Ibu bisa bikin senyum sempurna gitu ya. Paham ya, Bu, sampai sini ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah atau enggak alhamdulillah, alhamdulillah, itu ketahan, Bu. Rem mendadak tuh. Alhamdulillah. Tapi biarkan dia mengalir, Bu. Ya, tidak ada yang putus. Dia biarkan mengalir. Biarkan dia mengalir, ya. Alhamdulillah. Baik, itu yang untuk yang sukunnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, minnya juga 3 sampai 4 karena dia sama seperti rahim, dia ada mad arid lis sukun. Kemudian tolong ainnya dimunculkan, Bu, ya. Rabbil alamin. Tidak hanya Rabbil alamin, tidak hanya gitu ya. Tapi ya. Seperti itu, Bu. Oke. Mungkin untuk ayat 2-nya cukup. Kita ganti ke ayat selanjutnya yaitu ayat ketiga untuk Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mudah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga ada sukun nih, Bu. Di Rahman. Roh. Harus dihembuskan juga nafasnya, Bu. Ar-Rah. Ya, kira-kira sudah bisa senyum. Ar-Rah. Kalau yang ini nggak hanya senyum. Kalau huruf yang khusus huruf yang keluar nafas, nggak cukup hanya dengan senyum. Ar-Rahman. Jangan, ya. Tapi kita harus mengeluarkan nafasnya secara totalitas, ya. Karena tadi ini sama seperti sin, ya, sama seperti sa tadi yang bismi, ya. Allah itu mengeluarkan nafas, ya. Mengeluarkan nafas kita harus totalitas dalam menghembuskan nafasnya, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak hanya gini, Bu. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Rahman itu terpisah ya. Jangan, Bu, ya. Baik.
Nanti akan prakteknya ya. Yang keempat, hati-hati maknya ya. Mimnya ini di Maliki Yaumiddin biasanya ada yang panjang nih, ada yang kepanjangan. Ingat hanya 2 harokat. Sama seperti Allah, sama seperti Rahman. Ya, dia hanya 2 harokat. Ini hanya mad asli biasa ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, tidak boleh terlampau panjang. Yau ya, ini untuk yau untuk kesempurnaan ya, apalagi di bacaan tahqiq ya. Yaunya ibu harus manyun, Bu. Harus dimonyongkan ke depan. Yau ya, yau. Bukan berarti berlebihan tapi ya yau, jangan. Tapi yau. Ketika sudah itu yaumi baru ya. Setiap wawu ya, ini wawu ya. Wawu yang disukun maka kesempurnaannya adalah dengan cara yau. Ketika kita sudah bisa mendorong bibir kita hingga manyun ya. Yau. Ini sudah sempurna ya. Baik. Kita lanjut. Ayat selanjutnya. I. Ya, ada tasdid ya. Jangan lupa. Jangan iyaka. Jangan iyaka. Jangan. Kalau iyaka, i-nya kita panjangin. Iyaka. Tapi ada tasdid, Bu. Jadi ya-nya itu kita harus tekan dulu. Iya, tapi jangan berlebihan menekannya ya. Jangan iya, itu jadi ja nanti. Jadi huruf jim kalau kita berlebihan menekan ya. Ya. Tapi menekannya asal saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nasnya juga tekan. Nasta'in. Baik. 6. Ya, ayat ke-6. Nah, ini yang ada sukun lagi nih ya. Di lafal ih. Seperti biasa kita harus tekan ya. Ihdina, ihdina. Jangan kasih jarak, Bu, ya. Jangan kasih jarak antara ih dengan di. Begini misalnya. Ihdina, kosong, nggak ada suara, nggak ada angin. Dina, jangan, anginnya harus ada terus sampai kita ngomong si di. Ihdina, ihdina. Ya, ini sama rokhwah juga ya. Sama seperti bismi. Sama seperti rahmani. Ihdina. Suaranya tidak berhenti ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tol juga nih, ada lam ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tolmu. Jangan hanya ihdinas siratal mustaqim. Tolmus itu rem. Dikagetin itu, jangan ya. Tapi kita harus polmu ya, seperti yang udah Ana bilang tadi parameternya adalah ketika kita sudah berhasil tersenyum secara sempurna maka pol itu sudah menjadi bagus ya sifat lamnya ya. Tapi jangan jangan tol mustaqim, apalagi seperti itu jangan ya. Tol kayak ada huruf e-nya, ketahan. Tol mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ah ini enggak ngaco ya. Tol jadinya. Ataupun terlalu ditekan juga jangan, Bu, terlalu berlebihan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini enggak terlalu berlebihan ya. Fal mustaqim berlebihan ya. Hingga kita bisa senyum aja. Durasinya seperti itu. Siratal mustaqim. Maka itu sudah insya Allah sudah mencukupi. Ya. Jangan lupa sodnya. Sod itu tebal ya. Ihdinas. Bukan ihdinas ya. Itu sya itu. Ada orang yang baca seperti ini, Bu. Ihdinas syiratal mustaqim. Syirata beda dengan sirata ya. Si pakai sad ya. Kalau shi pakai shin ya. Sya gitu ya. Beda, Bu ya. Nanti barangkali pada prakteknya ya. Nanti banyak yang membaca sya. Bisa bahan koreksi untuk Ana ya. Kemudian ayat terakhir. Si ya, si bukan she atau si. Mulut tidak bergerak, Bu. Nih perhatikan bibir Ana ya. Si, bibir atasnya ya tidak bergerak, Bu. Si, so, si, su tidak ada yang bergerak, ya. Huruf Arab, huruf hijaiyah ya, yang bukan huruf bibir, sebetulnya bibir atasnya nggak usah bergerak, tidak mengapa, Bu, ya. Ya, misalnya sa, jangan jangan ya, nggak usah bergerak-gerak ya. Ko, nggak usah bergerak, Bu, ya. Termasuk so, ya, so, jangan seperti so atau enggak so. Nanti so-nya jelek keluarnya ya. Soalnya terlalu berlebihan.
Tapi standar aja, nggak usah digerakin, Bu. Apa rahang atasnya, apa bibir atasnya jangan bergerak. Si, so, si. Ya, nanti latihan tidak bergerak ya. Biar so-nya itu sempurna, jangan digerakkan. So. Begitu pun huruf lain, ya, bo, to, nggak usah digerakin atasnya. Nanti berlebihan ya, didengarnya nggak enak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ada sukun juga banyak nih. An'amta ya. Mengalir, Bu. An'amta ya. Jangan siratal ladzina an'amta alaihim. Putus, putus dan putus. An'amta alaihim diputus. Direm mendadak kaget ya, jangan ya. Tapi biarkan mengalir saja, Bu. An'amta alaihim ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh berhenti ya. Silakan berhenti saja. Ghairi, jangan ghai ya. Jangan ghairil, jangan gitu ya. Ghairil magdu, jangan diputus-putus. Ghairil magdu, jangan ya. Tapi ghairil magdu ya. Untuk go-nya juga nih. Go ini juga mengeluarkan angin, Bu. Ya, nanti Ana akan jelaskan ya di go, mungkin di prakteknya aja ya. Supaya tergambar langsung ya. Ghairil mag. Intinya dia ditekan, Bu. Mag ya. Go itu kan pada prinsipnya dia G sama H ya. Ini Ana akan kasih catatan. Go pada prinsipnya G ditambah dengan H. Maka akan menghasilkan huruf go ya. Jadi ada dua huruf yang Ibu harus keluarkan. Yang pertama huruf G-nya, ini singkatnya ya. Huruf G-nya kalau di Indonesia G gitu ya. Gelas misalnya kan G. Nah, H-nya juga harus keluar ya. Hari misalnya atau apapun itu. Sehingga go gitu ya. Go. Bukan hanya go. Bukan hanya go atau kho. Kebanyakan H-nya, jangan. Tapi go gitu ya. Magdu. Bukannya magdu, bukan pula maghdu. Kebanyakan H-nya, jangan ya. Dominan tetap G ya. Maghdu ya. Go, gelas ya. Misalnya gelas gitu ya. Bukan hanya gelas gitu, bukan ya. Tapi gelas, ada H-nya sedikit. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sorry ya. Afwan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Enggak kepanjangan ya. Ana yang pertama tadi kepanjangan. Jadi do-nya sekitar 3 alif ya. 3 alif itu berarti 6. Panjangnya 6 harokat ya. Karena ini termasuk golongan mat lazim ya. Kita nggak belajar mat dulu, tapi ini secara umum ya. Secara umum ini mat lazim ya. Jadi kita harus, mau nggak mau kita harus lazimkan memanjangkannya dengan 6 harokat ya. Bagaimana parameter 6 harokat tercapai? Yaitu 6 harokat berarti kalau asumsinya 2 harokat adalah satu ayunan ya, satu ayunan tangan kita dari kiri ke kanan ya, maka 6 harokat berapa ayunan? 3 berarti ya. 3 ya. Kan dibagi 2 aja, 6 bagi 2 3. Jadi 1 ya, 2 3. Begitu ke kanan lagi ini baru sudah 6 harokat ya. Waladdallin ya. Begitu ke sini lagi waladdall. Ya, udah ke sini dol, udah L-nya udah ya. Atau bisa juga do-nya seolah-olah Ibu jadikan Ibu duplikasi gitu ya. Ibu duplikasi menjadi 6 kali. Ya. Ibu duplikasi 6 kali do-nya ya. Dolin gitu ya. Dan do yang keenam untuk dol ya. Jadi seperti itu. Dolin. Dolin. Seperti itu ya, Bu. Ya, baik. Ini kira-kiranya seperti itu ya. Bukannya Ibu bacanya do, bukan ya. Tapi itu untuk parameter untuk memperkirakan saja ya. Metodologi lah, Bu ya. Oke. Baik, mungkin cukup contoh praktek Al-Fatihah dari Ana ya. Ana akan baca semuanya sekali lagi ya. Diperhatikan, Bu ya. Tanpa Ana ada ini lagi ya. Penjabaran lagi ya. Bis
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi seperti itu ya. Ditahqiq bacaannya. Di pelan-pelan ya. Sepelan yang Ibu bisa. Oke, Thaib, mungkin itu aja ibu-ibu semuanya ya. Karena udah sore juga ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan juga ya. Dipersiapkan juga boleh pertanyaannya ya. Silakan di chat aja nanti ya di WhatsApp atau di grup ya. Nanti kalau misalnya ada itu nanti Anda jawab di sana aja ya. Baik. Hadza wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita tutup Ibu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ya Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana videonya? Semoga bermanfaat. Yuk beramal dengan jari Anda dengan share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Syukran.